Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam kondisi yang tidak menentu ya. Jadi situasi di luar sedang seru. Karena itu WNJ mengambil kebijakan untuk daring ya, Senin sampai Rabu sebelumnya. Cuma kalau dari penyusunan jadwalnya kan memang dibuat pekan ini adalah pekan daring gitu ya. Nah, nanti pekan berikutnya akan selang-seling ya luring seperti itu kita sesuaikan saja kondisinya ya. Nah, kesekian kalinya kelas ini bertemu lagi dengan saya tapi untuk mata kuliah yang berbeda dan sekarang saya tim ya dengan Pak Dika, Pak Lukman Nuradi Prawadika ini beliau statusnya CPNS ya. Jadi alhamdulillah nih Prodimat kita diberikan tambahan personil dosen ya. Dan ini bisa memberi warna lebih ketika Anda ini sudah bosen dosennya ini lagi itu lagi. Nah, nanti ini Pak Dika memberi warna baru gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda gitu ya. Dan karena beliau juga eh, usianya nggak jauh beda ya dengan gaya-gayanya juga nanti lebih nyambung ya. Kalau saya kan sudah mulai konvensional gitu ya. Oke, pertemuan pertama standarnya ini ya. Ngomong-ngomong dulu, nanti saya dulu ya Pak Dika ya. Nanti setelah itu Pak Dika gantian itu ya memberi Ya, Pak. arahan dan arahan gitu ya. Ya, di awal ini saya paparkan dulu rencana, ceritanya rencana ya, ceritanya. Tapi nanti dalam pelaksananya, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan, ya kita nanti sesuaikan gitu ya dengan kondisi yang ada. Jadi ini saya sebetulnya masih penggemar PPT gitu ya, tapi kan sekarang trennya sudah ke Canva gitu ya. PPT juga sebetulnya banyak hal yang masih powerful ya, cuma karena masalah selera ya ini menjadi masing-masing ya. Nanti Anda kalau eh, membuat slide ya. Nanti di antara tugasnya kan juga ada slide apa segala macam. Silakan saja ya menggunakan Canva atau nanti Pak Dika juga mungkin akan mereview lagi tampilan latex gitu ya. Nah, kan di kuliah kemarin Anda juga sudah mulai belajar menggunakan tampilan pakai latex gitu ya. Itu silakan saja nggak apa-apa, ya. Nah, ini yang pertama saya sampaikan referensinya. Ini referensinya eh secara umum ya, itu kita gunakan yang utamanya hairstand gitu ya. Tapi nanti ada sumber-sumber tambahan yang saya sampaikan di sini dan sumber lain yang relevan ini silakan Anda gunakan itunya ya sesuai kebutuhan. Nah, ini tampilan file dari hairstand edisi ketiga ya. Tampilannya seperti ini. Saya ngeprint gitu ya. Anda kalau mau ngeprint silakan, kalau pop di file-filenya saja silakan. Kalau yang punya pad gitu bisa dicoret-coret di laptopnya gitu ya. Nah, ini kalau buku edisi 3 secara urutan materinya seperti ini nih, ya. Jadi di bab satunya seperti ini, ya pendahuluan lah ya intinya. Kemudian bab 2 grup, yang ketiga simetrik, yang keempat ring gitu ya. Kemudian ini field, special topic. Nah, bagian 5 6 biasanya materi-materi lanjutan dari topik aljabar gitu ya. Bagi Anda yang memang mau mendalam secara khusus, itu nanti boleh kita diskusi gitu ya, lebih lanjut sebagai topik skripsi Anda ya, atau Anda mau membuat artikel gitu ya. Nah, kalau di edisi 2 Hairstand ini sebetulnya scanan ya. Scanan ini urutan materinya seperti ini ya. Jadi dia dimulai dengan 3 poin pendahuluan ya, notion-notion preliminary. Jadi ya konsep-konsep dasar pendahuluan ya tentang himpunan, tentang pemetaan dan tentang bilangan bulat. Jadi kuliah ini memang ada kaitannya juga prasyaratnya di teori bilangan gitu ya. Ya ada juga terkait dengan apa tuh pengantar dasar matematika
kalkulus tentang limit gitu kayaknya nggak ada di sini ya. Tentang limit itu lebih ke arah analisisnya gitu ya. Turunan itu nggak ada di sini. Nah, kemudian tentang grup ini, kemudian tentang ring. Nah, nanti bab 4 tentang ruang vektor dan modul. Nah, ini modul ini materi yang di topik aljabar. Jadi kalau Anda mau mendalami tentang modul dan menjadikan sebagai topik skripsi, boleh nanti kita diskusi ya. Kemudian ada fit, transformasi linier. Nah, ini ya. Jadi kalau di buku itu topik-topik yang terseleksi ya, topik-topik pilihan ini biasanya memang topik yang bisa Anda perdalam gitu ya dan bisa dijadikan sebagai gitu ya. Ini kalau yang sudah berminat di aljabar gitu. Nah, mudah-mudahan dengan sentuhan tambahan dari Pak Dika juga ini ada yang Pak Dika ya, ada yang berminat di aljabar gitu ya. Jadi dulu saya waktu kuliah mahasiswa itu aljabar menjadi sesuatu yang buat saya tidak menarik gitu. Padahal dosennya keren-keren gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Nah, sekarang di UNJ ini saya ngajar aljabar gitu ya. Tapi saya merasakan itu materinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda ada sesuatu yang klik dan itu bisa apa jadi dasar Anda untuk memilih ya. Nah, skripsi angkatan 21 tuh juga ada ya memilih tentang aljabar, tapi dia tentang ruang vektor dimensi n. Apa tuh? Aljabar linier ya, tentang hasil kali silang, tapi dimensinya dimensi n gitu ya. Kalau Anda kan kenal kalau cross vektor gitu ya, U kali V, U cross V itu kan dalam bentuk perkaliannya apa? Dibuat matriks gitu ya, cari determinannya, kemudian dapat. Nah, ini Anda bayangkan vektornya di n gitu, itu bagaimana memprosesnya gitu. Ternyata bisa gitu ya. Memang keistimewaan matematika ini dia kan bekerja di ruang yang tak hingga gitu ya. Anda bisa definisikan ruangnya ya, himpunannya mau di ruang mana, vektornya yang mana. Ketika kita belajar tentang aljabar linear ini pun juga ya nanti di grup ya. Dasarnya sebetulnya dari himpunan ya. Kemudian nanti ditambahin sedikit konsep pemetaan sama ya sedikit konsep-konsep bilangan bulat ya, modulo dan segala macam. Kemudian kita bermain-main gitu ya di sana dan banyak sekali hal yang nanti terkait di sana gitu, ya. Nah, kemudian buku yang ketiga ini fundamental abstrak algebra. Ini buku yang eh, jadi kami pernah kedatangan Prof. Ervanian dari Iran ya. Beliau spesialis di aljabar graf gitu ya, banyak membahas tentang aljabar graf. Satu saat beliau datang ke ruangan, kemudian ngobrol-ngobrol dan ya beliau memberikan referensi. Jadi kalau di luaran gitu ya, di kampus beliau itu ini menjadi satu di antara dasar rujukannya ya. Dan dari sisi penyampaiannya nih, urutan daftar isinya ya seperti ini. Ya ini bisa dibaca-baca gitu ya, silakan. Jadi jangan bingung ketika dikasih banyak buku malah bingung enggak gitu ya. Ya rujukannya nanti Herstein saja. Kami akan menjelaskannya dari sisi Herstein, tapi nanti akan comot sana comot sini dan Anda untuk tambahan eh, pengetahuan ya itu bisa membaca dari sini gitu ya. Dan nanti ini akan bermanfaat terkait dengan tugas Anda juga gitu. Banyak nih, lebih tebal kan sampai 600 kalau di Herstein ini paling berapa sih? Halaman cuma cuma ini ya, hampir 2 kali lipatnya. Ini juga ini cuma berapa ratus gitu ya. Nah, kemudian untuk RPS-nya, materinya ini ya, intinya ya, materinya tentang grup dan ring intinya sih gitu ya. Tapi grupnya dalamnya seperti apa, ringnya seperti apa ya, nanti kita masuk di dalam pembahasannya. Dan untuk RPS-nya ini nanti di-share di grup ya. Prinsipnya sebetulnya ini cuma koridor saja. Kita akan bermain-main di sini gitu ya. Akan belajar panduannya seperti apa ya ini gitu. Ya, materinya, gambarannya gitu ya. Ini administrasi ini ya. Kalau dilihat dari materinya nih, misal ada himpunan, operasi, fungsi. Ini materi yang memang sudah pernah ditemui di awal gitu ya, ketika Anda jadi mahasiswa baru, bicara tentang fungsi, bicara tentang himpunan. Nah, nanti mulai baru nih, ya, grup gelanggang gitu.
ya. Nah, ini nanti apa format ini nanti kita akan sesuaikan ya. Nah, tapi prinsipnya nanti di dalam penilaian ini ya kita menggunakan PBL ya, Project Based Learning ini. Nama kerennya si PBL gitu ya. Kalau di orang pendidikan yang begini-begini harus didefinisikan gitu ya. Tapi kita orang-orang eh, pure kadang-kadang ya sudahlah disesuaikan aja gitu. Tapi memang penting ya dalam belajar itu kita harus berkiblat juga ke orang-orang pendidikan bagaimana mereka meramu, mengkonstruksi ya, membuat metode pembelajaran dengan sangat detail gitu ya. Ini nanti Anda akan merasakan ya kalau eh, komunikasi dengan orang-orang pendidikan yang mereka belajar dengan teori pendidikan itu biasanya mereka lebih terstruktur. Kalau kita kadang-kadang yang penting paham, ngerti, bisa ngerjain soal, bisa buat sesuatu selesai gitu ya. Bagaimana cara menyampaikannya ya gaya masing-masing. Makanya kita terkesannya kaku. Tapi ada juga orang matematika yang dia luas gitu ya. Nah, ini pengalaman Anda berinteraksi dengan berbagai unsur ya, berbagai kondisi itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, ini nilai akhirnya persentasenya seperti ini ya. Gampang ya. Jadi UTS UASnya cuma 25%. Jadi nanti bentuknya itu tertulis seperti biasa gitu ya. Anda menulis-nulis jawaban soal. Nah, 50% ini proyek. Jadi bobotnya besar lumayan gitu ya. Nanti Pak Dika di bagian ini bisa konfirmasi juga ya, menambahkan hal-hal yang kurang dari saya gitu ya. Jadi eh, proyek Anda, namanya proyek itu kan nanti ada luarannya ya. Luarannya itu bisa kita lihat gitu ya. Ada yang kurang nih Pak Dika ya. Eh, jadi intinya yang pertama, proyek ini harus mendukung perkuliahan Anda ya. Mendukung konstruksi pengetahuan Anda. Nah, kami memikirkan yang pertama proyeknya dan mungkin akan bertambah ya. Nanti ketika saya sama Pak lagi ngopi gitu, Pak Dika nih mahasiswa kita kasih beginian yuk proyeknya gitu supaya mereka jadi tambah pinter gitu ya. Oh ya boleh. Nah kita konstruksi kita berikan lagi gitu. Jadi yang pertama Anda macam kumpulan soal ya kumpulan soal kan soal-soal banyak nih mana gitu ya. Nah kumpulan soal ini nanti dibuat jadi dua blok gitu ya materi tentang grup dan materi tentang ring gitu ya. Nah ini nya dua kali ya sebelum UTS jadi Anda kumpulkan setelah itu apa materi ring itu setelah sebelum UAS. Jadi sebelum UTS materinya sampai grup gitu ya, grup dan teman-temannya. Nah, setelah itu Anda fokus lagi mengumpulkan kumpulan soal ya sebelum UAS dikumpulkan dan ini Anda nanti definisikan ada soal yang menurut Anda mungkin itu mudah, tapi ada soal yang menurut Anda mungkin itu susah gitu ya. Soal jawab ya, ini sebagai bentuk latihan sebetulnya kami berikan Anda mencari jawabannya baik secara pribadi atau diskusi atau melalui sumber-sumber yang ada gitu ya Anda salin kemudian Anda definisikan ini masuk buat saya ini mudah sedang atau sulit gitu ya. Nah, ini saya minta tulis tangan ya, tulis tangan supaya seragam. Anda tulisnya di itu aja di apa di buku apa tuh buku folio ya, folio bergaris tuh kan ada tuh ya. Anda beli saja itu yang ya tipis-tipis saja yang 100 lembar gitu ya, nggak usah yang tebal-tebal gitu. Nah, Anda tulis tuh, tulis di situ soal nomor satu, tulis soalnya dan tulis jawabannya. Nanti soal nomor dua, tulis soalnya, tulis jawabannya. Anda berikan label di situ. Menurut Anda ini mudah, menurut Anda ini susah. Nah, menurut Anda ini sedang gitu ya. Nah, bisa jadi satu soal itu akan ditulis oleh orang yang sama gitu ya. Anda nemu soal, Anda diskusi, Anda kumpulkan, itu silakan, nggak apa-apa. Jadi dalam soal itu bisa jadi beririsan gitu ya. Nah, ini dalam soal tuliskan referensi gitu ya. Atau membuat sendiri gitu ya. Ini juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan Anda membuat sendiri itu kan bisa aja ya dari Anda bikin soal sendiri kemudian jawab sendiri itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tulis tangan ya. Lah terus ada yang
kalau nggak salah anak 23 tuh ada yang punya pet juga. Nah, kalau seperti itu kan mana, di pet Anda pakai pen apa segala. Kalau itu masih nggak apa-apa. Yang penting intinya ditulis tangan bukan diketik gitu ya. Kalau diketik kan Anda masih bisa copy paste atau apa. Anda benar-benar tulis tangan. Tulis tangan kan gaya penulisannya juga pasti akan berbeda gitu. Walaupun yang ditulis adalah sesuatu yang sama. Kalau Anda dapatkan itu dari YouTube ya, dapatkan dari buku, di buku itu bisa jadi ada yang soal dan jawabannya gitu ya. Langsung Anda salin dari situ. Silakan. Kami tidak mengecek bagian itunya ya. Yang penting kami mendapatkan semacam bundel gitu ya, bahwa Anda mengerjakan soal, membuat soal dan menulis jawabannya gitu ya, sebagai bahan Anda untuk nanti belajar di persiapan UTS dan UAS. Tuh. Nah, jumlah soalnya, jumlah soal per soalnya. Jadi untuk grup berapa, Pak Dika? Jumlahnya berapa, Pak Dika? Jumlah soalnya kemarin apa ya? Grup Apakah dulu, di grup. ini per mahasiswa atau totalnya kalau nggak salah 50 atau 100-an gitu ya Pak kalau nggak salah ya? Oke. Jadi gini, 50 soal grup, ring 50 soal. 50 soal ya. Dengan porsi porsi porsinya gimana? 4-4-3 atau 50. 5-3-2, Pak Dika? Kemarin itu Lima. yang penting kan soalnya mengcover semua topik apa ya? Terus Ya, kemarin kita sepakat ini apa ya? 50 mudah, 30 sedang, 20 sulit mungkin apa ya seperti itu. ya, 50% mudah gitu ya, tiga Iya puluh betul. gitu ya. Kemudian 20% sulit dalam kurung relatif ya, relatif mahasiswa masing-masing gitu ya. Jadi misalkan ada satu soal yang menurut Anda ini gampang ya sudah Anda tulis gampang. Tapi ada buat Anda ini menjadi soal yang susah ya, Anda masukkan dalam ini soal susah gitu. Ada juga soal yang buat mahasiswa itu mudah, tapi buat teman yang lain itu tuh menjadi sulit, nggak apa-apa gitu ya, silakan saja. Jadi ini benar-benar kembali ke Anda masing-masing gitu ya. Jadi nanti dikumpulkannya berarti sebelum UTS, misalkan UTS besok pekan depan gitu ya, hari apa, Selasa gitu ya, misal dapat jadwalnya hari Selasa ya sudah Anda kumpulkannya sebelum itu dalam bentuk file ya, dikirimnya ya. Kalau yang ditulis tangan di buku folio ya Anda scan dulu, scan digabung dalam bentuk PDF kirim gitu ya. Kalau yang sudah ada pet ya berarti kan dia tinggal disimpan, diatur gitu, kemudian diberi nama, kirim gitu. Ya. Nah, itu yang pertama proyeknya. Nah, yang kedua proyek kelompok. Jadi kalau yang atas mandiri Anda masing-masing. Yang kedua proyek kelompok nanti pembagiannya menyusul ya. Eh, Anggota kelompok menyusul menyusul. Jadi intinya kalian membuat semacam modul materi, modul materi. Nanti topik-topik apa yang dituliskan di dalam materi itu kami berikan kemudian gitu ya. Tidak di sini, nanti saya sama Pak Dika susun dulu. Jadi nanti kita akan berikan sekian materi, kemudian Anda berkelompok tuliskan materi yang terkait dengan eh, topik yang diberikan gitu ya. Dibagi dua ya, materi grup dan materi ring gitu. Apakah nanti kami membagi misalkan kelompok ini grup, kelompok ini ring, atau semua kebagian gitu ya. Satu kelas ini untuk materi grup dapat semua merasakan, nanti pas materi ring juga dapat semua merasakan. Nah, Iman ini berapa orang ya? Kita ya, anggotanya ya. Kelas ini berapa orang? 33 dikurang 2, 31. Oke, ambillah 30-an gitu ya. 30 mungkin dibagi berapa kelompok untuk berapa kelompok untuk ring gitu ya. Tergantung dari materinya. Nanti kami susulkan ya. Nah, nanti kalau yang ini diketik aja dan Anda boleh masukkan referensinya gitu ya. Jadi setiap menuliskan sesuatu Anda berikan referensinya. YouTube atau dari buku, ngambil dari nyuplik dari mana gitu. Soalnya itu.
cuplik saja gitu. Anda hanya menyalin dari YouTube atau melihat di web, oh ini ada soal jawab, salin gitu nggak apa-apa gitu ya. Nanti nulisnya gimana nih Pak Dika? Mau Word boleh gitu ya? Word atau boleh gitu ya? Bebas saja gitu ya. Mau dikasih nilai lebih Pak Dika kalau latex atau gimana? Atau dianggap sama aja Pak Dika? Kalau untuk penilaian sih kayaknya saya nggak bisa menetapkan di mana, tapi apa mau kayak kemarin ya, terserah mau Word atau LaTeX, yang penting seragam. Atau kalau memang Hmm, nggak mau seragam ya udah sesuai kenyamanan siswa, apakah pakai Word atau LaTeX ya, mungkin ya Pak ya. ya. Atau gimana mungkin dari Pak Ibnu? Kalau latex nanti dikasih juga mentahannya ya. Kalau Word ya begitu ya. Jadi ini nanti disepakati saja ya di kelas ya. Seperti apa gitu ya. Ini disepakati antar kalian dulu gitu. Ya. Tapi prinsipnya kan nanti gini, segala sesuatu yang Anda lakukan itu sebaiknya mendukung apa Anda untuk menyusun skripsi tugas akhir gitu. Kalau dari sekarang Anda biasa menulis latex gitu ya. Kalau Word kan sudah relatif biasa, walaupun banyak hal di dalam Word kita juga banyak yang belum tahu gitu ya. Nah, tapi di sini dikhususkan untuk latex gitu silakan. Tapi kalau mau tetap Word, wah, Pak kami sepakat Word saja ya sudah. Pak, itu yang penting nanti substansinya juga akan diperhatikan gitu. Ya, begitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, ini saya review juga sedikit tentang satu SKS untuk mengingatkan. Jadi kita 4 SKS ya. Secara jadwal itu Anda akan, nah ini, sebentar. Duh, salah. Ntar dulu. Yang dibuka harusnya kelas. Jadwal kuliah mahasiswa. Kita lihat jadwal kelas ini ya. Matematika 23, B ya, betul ya? Kalian B ya? Nah, lihat nih, di sini kan jadwalnya Aljab ini ya. Nanti di 5.17 kalau kita luring ya. Kemudian di 5.17 juga jadwalnya hari Selasa jam ketiga dan jam ke-6 ya. Ini kira-kira jam 1 ya nanti ya. 100 menit itu. Nah, berarti kan di dalam konsep SKS itu eh, kita bertemu di sini kan 50 menit gitu ya. Tatap mukanya bisa daring atau luring, tergantung jadwalnya. Kemudian Anda juga nanti ada semacam tugas terstruktur gitu ya, tugas yang diberikan di dalam setiap pertemuan. Bisa jadi itu dikumpulkan atau sekedar udah kerjakan gitu ya. Dan belajar mandiri. Nah, kalau ini kan biasanya sudah terkonsep ya dari si pengampunya ya, saya dan Pak Dika gitu ya. Nah, kalau yang terstruktur ini juga masih masih apa ya Anda diberikan dan menyesuaikan gitu dengan apa yang diberikan gitu ya. Dan tugas terstruktur ini pun sebetulnya termasuk di dalam yang tugas ini nih ya. Ini kan Anda menyusunnya dalam proses gitu ya, mengambil jadwal Anda di dalam 60 menit ini. Nah, yang seladai adalah belajar mandirinya ini. Jadi eh, dalam konteks belajar mandiri ini prinsipnya sebetulnya kan Anda adalah pertama baiknya ya menulis ulang materi gitu ya. Kemudian eh, mengulang gitu ya, mengulang pelajaran dan eh, membaca materi yang akan diajarkan. Jadi paling enggak ini gitu ya. Kemudian Anda berlatih soal. Ya mungkin Anda kalau matematika itu belajarnya seperti atlet, semakin sering berlatih ya semakin semakin apa namanya? eh ya terlatih gitu ya karena sering mengerjakan soal gitu ya. Nah, eh ini fakta saja bahwa apa ya? Mungkin Pak Dika juga punya yang baru nanti coba bisa di-share juga ya. Ntar dulu. Ini fakta yang harus ditunjukkan gitu ya. RPS siapa ya? Hah? Bukan. Apa tadi RPS? Saya mau menunjukkan soal OMIPA.
Oh, kosongan. Ah, tak, mana ya? Sebenarnya saya juga cari-cari dulu. 4. Oke lah. Udah ini udah ketemu nih. Oke, saya share dulu ya. Ini sedikit saja dibuka. Ya, jadi eh, di luaran sana gitu ya ada yang namanya kompetisi. Jadi kan semua perguruan tinggi di yang memiliki itu kan yang pendidikan juga ada ya, struktural Jabar namanya gitu ya. Mereka belajar tentang grup dan ring gitu. Nah, itu materinya dilombakan. Kalau nggak salah yang di Unram ya, Pak Dika ya, yang lomba Jabar itu ya, KPA itu ya, lupa. Hmm. Mungkin kalian belum bisa ngikut karena belum belajar gitu ya. Khusus tentang material Jabar, grup dan ring gitu ya. Nah, ini ada soal-soal seperti ini nih. Suatu grup bla 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 gitu ya. Banyaknya grup bla bla bla. Ini tipe soal isian singkat. Himpunan begini di mana apa Euler, bilangan Euler tuh apa? Mungkin kalian sudah tahu, tapi I kuadrat min satu, ini kompleks nih. Kayaknya udah tahu ya. Banyak sehingga waduh, ini notasi ini apaan nih? Gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi nih, misalkan Z kurung siku X merupakan ring polinom. Apa itu ring polinom? Yang ditanya banyaknya unsur ya, masakin. Banyaknya unsur pembagi nol nih, pembagi nol gitu ya. Banyaknya ideal maksimal. Apa itu ideal maksimal? Ya, nomor satu, tunjukkan bahwa bla 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 ada lambang ini nih, AB, ZN. Kalau Z ini kan lambang himpunan bilangan bulat ya. Tapi ZN ini apa nih? ZN terhadap ZN, lambang tambah dalam kurung ini bacanya apa nih? Ya. Kemudian ada lambang ini nih, huruf A besar dimutlakan ditambah huruf B besar dimutlakan lebih dari mutlak G dan seterusnya gitu. Ini apa nih? Tuh ya. Ini yang tahun berapa nih? 2018. Nah, ada juga misalkan 2008 gitu ya. 2008 juga sama nih. Soalnya kan siang singkat gitu ya. Tiba-tiba ada muncul koset pembagi 0 Z 2008. Ini kalau saya ganti 2025 gitu kan bisa aja gitu ya. Nah, tapi harus bisa menjawab. Kemudian ada lambang G garing N. Ini apa nih bacanya? N, kemudian ada lambang seperti ini apa bacanya? Jadi ada banyak notasi di dalam matematika yang ya kita harus tahu gitu ya ketika sudah belajar aljabar abstrak, struktur aljabar gitu. Ya, soal-soal seperti ini sebaiknya kalian mencoba. Ini adalah jenis soal kompetisi. Biasanya tingkatnya memang lebih di atas kuliah gitu ya. Karena itu kalau Anda mau jadikan ini sebagai soal latihan yang dalam proyek. Soal ini mungkin jawabannya sudah tersebar gitu ya. Sudah ada yang membuatkan. Silakan kalian salin gitu. Yang penting ngerti gitu ya. Ini kenapa jawabnya begini gitu. Misalkan G grup komutatif. Kayaknya kalau komutatif tahu lah ya. Komutatif ya begitu ya. Tapi apa itu grup komutatif? Istilah-istilah ini ketika Anda sudah pahami, kemudian mencoba, sudah mendapatkan konsepnya dalam pembelajaran, ketika melihat soal ini cara mengerjakannya bagaimana. Nah, itu proses yang Anda nanti lakukan ya dalam pembelajaran. Mana lagi? Nah, satu lagi nih yang terbaru nih, model KN MIPA gitu ya, namanya analisis real, kemudian aljabar abstraknya, ya ini yang nomor satu, analisis real ya, nomor satu ini kombinatorik nih. Nah, soal 45 itu yang soal abstraknya gitu ya. Nah, terus ada lagi soal aljabar abstraknya yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 5 ini kombinatorik juga gitu ya. Masternya memakai cron apa stick? Vanilla, cron. Cron. Stick. Cron. Nah, jadi di luaran sana itu ada suatu standar yang harus dipenuhi dan itu dilombakan gitu ya, khususnya material aljabar. Nah, tantangan buat eh, kita ya, baik kami sebagai dosen maupun mahasiswa adalah bagaimana belajarnya nih supaya bisa apa istilahnya diadu ditandingkan gitu ya. Kalau Anda yang olahragawan main basket, bulu tangkis atau apa tahu ya rasanya seperti itu. Bulu tangkis ya di mana-mana mainnya begitu ya. Mulai dari apa tuh? Servis, aturan masuknya bagaimana gitu ya. Main basket juga ya begitu. Masuk bola 3 point, 2 point ya aturannya begitu. Tapi kalau aljabar Anda cuma dikenalkan konsep tapi variasi tantangannya itu berbeda-beda dan pertandingannya itu apa
secara individu gitu ya. Ini mudah-mudahan memotivasi dalam Anda mencari ilmu ya, bahwa ilmu yang kita pelajari sebetulnya sangat-sangat sedikit gitu ya. Nah, pengembangannya, perluasannya yaitu bergantung kita masing-masing. Dan Anda harus percaya bahwa semua ilmu itu bisa dipelajari. Kuncinya adalah harus fokus ya, serius, mengulang dan segala macam. Ya, oke. Kira-kira itu ya gambaran yang akan eh, kita lalui dalam dua pertemuan ya, tiap pekan, Selasa dan apa tadi? Selasa dan Kamis tadi ya. Selasa Kamis ya. Nanti pekan ini eh, masih daring ya. Nanti pekan depan sesuai blok aja Anda dapatnya luring ya. Kita akan masuk ke luring gitu. Hmm. Nanti Pak Dika dan saya akan mendampingi Anda dalam satu semester ini beserta yang kelas A juga. Soal ujiannya juga nanti direncanakan sama paralel gitu ya. Anda bisa belajar gitu kalau di kelas ini materinya sampai sini di kelas sebelahnya harusnya sama gitu ya, tapi penyampaiannya dan mungkin contoh soalnya berbeda, makanya rajin-rajin untuk saling mengecek gitu ya. Dan sekali lagi Anda di sini tipe belajarnya kan berbeda dengan sekolah ya, jadi masing-masing dari Anda bisa sukses, tidak ada pemeringkatan, yang ada adalah masing-masing dari Anda mengejar gitu ya, jadi semua bisa dapat bagus, nggak usah khawatir. Semangat ya, insya Allah. Yang kemarin gimana Pak nilai-nilai? Ya sudah, itu kan cerita yang kemarin, dijadikan refleksi, dijadikan evaluasi, yang bagus ditingkatkan, yang kurang sebisa mungkin dan yang apa menjatuhkan Anda itu dikurangi. Dan ini sudah semester berapa? Lima ya. Jadi pola Anda dalam belajar biasanya sudah terbentuk tuh, ya sudah terbentuk. Nah kalau sudah seperti ini, ya coba disiasati gimana. Yang paling gampang itu sebetulnya belajar kelompok, ya. Tapi kalau belajar kelompok, enaknya sudah belajar dulu. Tapi ada juga yang mungkin di antara Anda aktivis nggak sempat belajar, jadi belajarnya dengan mendengarkan temannya diskusi ribut-ribut membahas soal apa. Oke, nggak apa-apa ya, gaya belajar Anda apapun silakan. Ya, oke, dari saya dulu, Pak Dika ada yang mau disampaikan dulu, Pak Dika? Kalau dari saya sih nggak ada tambahan lagi ya, sudah disampaikan oleh Pak Ibnu sih kalau dari saya. Belum? Nanti Iya sambil Pak, nggak berjalan ada dulu yang ya. bisa. Oke. Ya. Ya, sebelum ini langsung masuk materi nih saya ya. Kita sampai jam squadnya saya lah. 40 jadwalnya, nanti kalau Pak Dika mau nambahin atau di pertemuan berikutnya nanti Pak Dika yang masuk ya. Pokoknya Anda ini aja ya, di kelas tunggu aja siapa yang masuk gitu ya. Bisa di dalam satu pertemuan dua eh ya administrasi lah, teknis perkuliahannya dulu gitu. Silakan. Ada? Aiman? Mana Aiman yang nggak ada ya, men? Masih keluar ya? Ya Tadi Pak, siapa satu lagi PJ-nya? saya dan Dava. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, eh, saya mulai ya untuk materi ya. Oh ya, Pak Dika di sini membuat modul yang mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Sumbernya dari berbagai referensi ya. Jadi nanti modul dari beliau akan dijelaskan juga isinya atau didiskusikan gitu ya ketika nanti mengajar gitu ya. Nanti di sesi Pak Dika masuk, Anda bisa berdiskusi dan nanti eh, kalau dalam pembelajaran ini Anda memerlukan semacam
waktu untuk khusus berlatih soal. Jadi misalkan di pekan ini pertemuan hari apa nih? Hari Selasa materi, nanti hari Kamis latihan-latihan soal gitu ya, atau dibalik gitu. Silakan aja. Ya, Pak latihan soal dong Pak, jangan materi terus. Oke, ya udah kita latihan soal gitu. Ya, bahas-bahas soal. Dan prinsipnya kami sebagai dosen meminta keaktifan ya. Jadi kalau nanti ditunjuk dan Anda diminta mengerjakan, udah kerjakan aja. Nggak ngertinya di mana ya, kita bahas bersama. Dari satu konsep, ganti konsep yang lain, dan seterusnya. Tuh, ya. Baik. Eh, konvensional dulu ya untuk sekarang. Saya akan tulis ya di sini. Nah, ketika membahas tentang grup dan ring gitu di aljabar abstrak ini kita mulai dengan konsep himpunan sebetulnya ya. Nah, kemudian nanti masuk juga tentang konsep fungsi. Jadi himpunan, fungsi ini kan nanti dalam dalam pendefinisian kan himpunan sebagai daerah domain gitu ya dan kodomainnya. Konsep himpunan ini Anda membayangkan jangan himpunan bulat apa gitu enggak, himpunannya bisa bermacam-macam gitu ya. Dalam fungsi pun juga sama. Dia kan intinya kan relasi ya. Kemudian dia memenuhi suatu aturan. Di sini kan fungsi ada tiga gitu yang kita kenal gitu. Fungsi satu, kemudian pada, satu-satu pada. Ini kadang-kadang disebut onto gitu ya, atau subjektif. Kalau ini apa? Bijektif ya, atau kadang-kadang disebutnya sebagai korespondensi satu-satu. Kalau ini disebut fungsi satu-satu gitu ya, satu-satu atau injektif ya. Nah, syaratnya apa ya? Anda bisa baca itu di dalam konsepnya gitu ya. Nah, dalam kan ini kan Anda bisa bicara tentang apa tuh definisinya ya, definisi dari himpunan, kemudian jenis jenis himpunannya gitu ya. Kemudian Anda bisa bicara tentang operasi himpunan. Operasi himpunan di sini misalkan irisan gitu ya. Ada lagi gabungan. Kemudian ya ada lagi misalkan apa hasil kali produk ya, hasil kartesian gitu ya. Ini semua nanti diperluas nih ya, digabungkan. Misalkan kita punya himpunan, kemudian ada fungsi di dalamnya gitu ya. Nah, himpunan ini juga nanti kita bisa bicara juga tentang eh, apa tuh namanya irisan gabungan, ada lagi himpunan bagian gitu ya, himpunan bagian, nanti ada lagi himpunan kuasa ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti eh, kita juga diperkenalkan namanya operasi gitu ya, operasi biner. Nah, nanti himpunan sebutlah ini G-nya ya, misalkan G-nya himpunan, kemudian kita punya operasi gitu ya, ini suatu operasi, kemudian nanti ini kita gabungkan. Nah, dalam bentuk ini nanti dia akan membentuk yang namanya grup. Ya, grup ini nanti ada sifat-sifatnya, ada istilahnya tertutup gitu ya, ada sifatnya asosiatif, ada sifatnya identitas, dan ada sifatnya apa inverse, dan ini tambahan kadang-kadang nanti komutatif gitu ya, komutatif. Nah, ini nanti bicara tentang grup karena dasarnya dari himpunan, ini Anda bicara tentang subgrup gitu ya. Dan di dalam grup juga Anda nanti akan diperkenalkan permutasi,
atau disebut juga grup simetri itu ya. Nanti ada definisinya. Anda mungkin pernah dengar tentang grup permutasi, permutasi ya, permutasi dari suatu bilangan. Nah, itu nanti ada kaitannya. Apa dia disebut sebagai permutasi. Jadi elemen dari grupnya ini dia merupakan permutasi gitu ya. Nah, di sini ketika bicara grup itu himpunan yang didefinisikan kan cuma satu ya, operasinya pun juga cuma satu. Nah, nanti Anda diperkenalkan lagi dengan yang namanya ring. Ya, ring itu himpunan juga, tetapi operasinya ada dua, ya, penjumlahan dan perkalian relatif terhadap himpunannya, gitu. Nah, R terhadap penjumlahan, sifatnya apa saja, R terhadap operasinya apa saja, nanti ini diturunkan. Ya, karena ini basisnya adalah himpunan juga, maka akan bicara tentang subring dan seterusnya. Ya, nah, himpunan, dasar fungsi, ini nanti dikenakan juga di dalam konsep. Jadi, kalau Anda bicara tentang fungsi, itu kan biasanya himpunannya murni itu ya. Himpunan bilangan real, dipetakan ke himpunan bilangan real gitu ya. Fungsinya didefinisikan apa. Nah, nanti di dalam materi grup dan ring, itu himpunannya ditambahi dengan sesuatu ya. Ditambahi dengan operasi ini. Jadi himpunan dari himpunan, tapi dia berupa grup atau ring gitu. Pemetanya sama nanti ya. Pemetanya ada istilah satu-satu, pada, atau bijeksi gitu ya. Nah, nanti kita bicara tentang sifat-sifatnya. Pembuktian bahwa dia menjadi suatu fungsi di dalam grup itu seperti apa. Ya, nah itu eh, umum ya yang akan kita ketahui. Jadi dasarnya sebetulnya hanya dari himpunan, fungsi, kemudian nanti operasi gitu ya. Dalam aljabar ini kita benar-benar eh, menggunakan satu konsep ke konsep yang lainnya dan dia akan saling terkait ya. Apa namanya, materi ini juga kita akan diperkenalkan konsep ekuivalen itu ya. Ini juga nanti bicara tentang definisi dan dia berupa relasi ekuivalen gitu ya. Dan ini nanti juga bisa dimasukkan ke dalam konsep grup gitu ya. Nah, eh, kalau bicara himpunan ya, yang kita kenalkan di sini definisinya apa sih gitu ya. Definisi ya, gampangnya himpunan itu koleksi koleksi objek gitu ya. Koleksi objek yang apa di sini dia memiliki ciri gitu ya, ciri tertentu, bukan ciri tertentu, ciri yang jelas gitu ya. Gampangnya gitu. Dan dalam penulisannya kan notasinya kita menulis dengan huruf kapital misalkan A gitu ya. Kalau kita tulis X elemen A. Nah, ini dibaca X anggota dari himpunan A gitu ya. Elemen dari himpunan A. Nanti lawannya apa? X di sini bukan gitu ya. Bukan anggota atau elemen dari ya dari A gitu ya. Nah, ini notasi yang Anda mudah gitu ya untuk ke pelajari. Nah, kemudian dalam himpunan operasi ya, misalkan begini lambangnya nih. B ini himpunan. Nah, ini kan Anda tahu ya, lambang ini gitu ya. Atau kadang-kadang begini nih. Nah, ini yang membedakan kalau ini A-nya tidak sama dengan B ya, tapi kalau ini eh, apa membolehkan gitu ya, membolehkan A sama dengan B masih boleh gitu. Karena kenapa? Di dalam konsep himpunan itu sama, itu artinya apa? Yang pertama A termuat di B dan gitu ya, B termuat di A. Jadi dalam konsep kesamaan himpunan membuktikan dua himpunan sama itu kalau dia saling
subset gitu ya, saling subhimpunan. Nah, tapi dalam subhimpunan ini yang perlu diperhatikan ketika Anda membaca notasi dan arti ya, kan notasinya gini ya. Ini kan dibaca apa? A, himpunan A gitu ya. Himpunan A dia merupakan sub himpunan dari B gitu ya. Dari B. Nah, ini kalau dibaca. Tapi artinya apa? Apa arti notasi ini? Berarti apa artinya? Setiap elemen di A ya juga elemen di B. Atau kadang-kadang kita menulis begini, untuk setiap X yang ada di A, maka X juga ada di B gitu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana notasi, mana arti gitu ya. Anda baca gitu. Misalkan gini, A minus B gitu ya. Minus B. Oh sebentar. Dalam notasinya atau dalam ilustrasi gambarnya kan begini ya. Misalkan himpunan A, ini himpunan B gitu ya. Kita sering melihat begini. Jadi kalau ini di sini X gitu ya, ya dia ada B gitu. Terus kalau B gimana? Kalau ini di B, Y di B ya dia tidak harus di A gitu. Jadi bisa jadi akan ada anggota di B yang dia bukan di A gitu ya. Nah, misalkan contoh lain gitu ya. Eh, tadi A kurang B gitu ya. Nah, kurang B ya. A kurang B ini apa? Dalam penulisan notasi kita bisa menulis begini, X di mana X di B dan X tidak di A gitu ya. Saya terbalik ya. Gambar kalau dalam gambarnya gini, ini A, kemudian ini B, ini. Nah, yang ini disebut sebagai A kurang B. Jadi ini dibuang dulu nih, gitu. Jadi salah saya nulisnya. Jadi X di A, tapi X tidak di B, X tidak di B, gitu ya. Mana? Nah, ini kalau kita buka di misalkan di buku ini ya, di edisi kedua ya. Jadi notasi-notasi irisan, timbunan juga sudah muncul proposisi nih, pernyataan yang harus dibuktikan gitu ya. Nah, ini X di A, X tidak di B, seperti ini. Itu ya, pengembangnya. Kemudian ada lagi, misalkan eh, A iris B. Secara penulisan, semua himpunan X, di mana X di A dan X di B. Itu ya. Kalau kalau A dan B, secara penulisan himpunan, X-nya X di A atau X di B. Nah, ini yang membedakan kalau ini keduanya harus masuk, kalau atau minimal satu masuk. Boleh dua-duanya boleh, gitu ya. Kemudian ada lagi nih, A cross B. A cross B itu isinya agak berbeda ya dibanding bentuk-bentuk yang lain. Jadi kalau A cross B ini hasil hasil kali produk Cartesius gitu ya. Dia bentuknya pasangan terurut ya. X, Y, X-nya di A, X-nya di Y-nya di B gitu ya. Nah, ini yang bisa kita gambarkan di dalam koordinat kartesius. Jadi misalkan saya punya A isinya 1,2 gitu ya. B isinya misalkan ya 1, 2, 3 gitu. Nah, ini digambarkan di sini gitu ya. Misalkan ini 1, 2 gitu ya. Kan isi dari A cross pasangan terurut kan. 1,1, 1,2, 1,3. Kemudian 2,1, 2,3
Ya, isinya ada berapa? Ada 6. Pasangannya berarti di mana? 1,1, 1, 2, sini 3 ya. 3. 1, 1,1, 1,2, 1,3. 2,1, 2,2, 2,3. Nah, ini ya, ada 6. Tapi kalau B cross A gimana? Cross A isinya adalah 1,1, 1,2 gitu ya. 2,1, 2,2, 3,1, 3,2 ya. Jadi secara jumlah sama, tapi secara elemen dia ada yang sama ya. Ada yang sama, tapi cara menuliskannya mengikuti ini ya, untuk ini gitu. Ya. Nah, ini himpunan ya. Secara prinsip ya kira-kira begini gitu ya. Ini kalau dari buku Harrison edisi 2 itu dia nanti sudah masuk ke relasi gitu ya. Tapi kalau yang di edisi 3 dia cuma bicara tentang himpunan seperti ini aja gitu ya. Nah, eh, bagian himpunannya tidak banyak dibahas gitu ya, sebagai review saja gitu ya. Nah, ini. Tapi soal-soalnya banyak ya. Nah, ini kalau di buku 3 istimewanya adalah Hairstand ini membagi menjadi 3 jenis gitu ya. Soal yang mudah gitu ya. Ini soal jenis soal mudah nih. Ya, modelnya seperti ini. Misalkan apa? Jika A sub dari B dan B sub dari C, buktikan A sub dari C. Ini soal mudah ya. Pertanyaannya bagaimana itu ya. Nomor 6 juga sama nih. A sub B buktikan A gabung C sub B gabung C untuk sebarang. Gitu ya. Ini soal gampang menurut Hairston. Tapi kalau menurut Anda bagaimana? Gitu ya. Kemudian yang terkenal nih hukum Morgan begini ya. Komplement ada lambang komplement ya. Komplement kan anggota di luar himpunan itu. Jadi himpunan itu harus terdefinisi jelas. Mana yang masuk himpunan, maka mana yang tidak masuk di dalam himpunan. Walaupun dalam perkembangannya dalam konsep aljabar ada himpunan fazi ya. Himpunan kabur. Nah, itu cara pendefinisiannya berbeda memang. Gitu ya. Nah, kemudian ada kesamaan nih, A tambah B sama dengan ini. Apa itu definisi A tambah B? Ya, modelnya ada ya definisinya. Nah, ini dibagi 3. Yang susah apa sih yang susah? Nah, ini. Buktikan bahwa kalau suatu himpunan memiliki n elemen, maka dia memiliki 2 pangkat n subhimpunan. Gitu ya. Coba kita lihat soal hard dari Hairston ini gimana sih gitu ya. Oke, ini soalnya harder langsung. Nah, sebetulnya tipsnya begini. Kalau Anda menemukan suatu masalah yang dia pembuktiannya berlaku umum gitu ya. Ini kan umum. N elemen, N berapa? Ya berapa? Mau berapa gitu ya. Bilangannya kita sebut berapa. Nah, maka subhimpunannya ada sebanyak 2 pangkat N. Ya, coba aja. Kalau kita punya misalkan apa nih? A himpunan dengan gak usah banyak-banyak ya, 2 elemen gitu ya. 2 elemen. Berarti kan di sini N kecilnya sama dengan 2 itu ya. N kecil. Atau kita nulis order dari himpunan A ini sama dengan 2. Gitu. Bukan order N ya. Banyak yang anggota dari A sama dengan 2. Gitu ya. Ya misal saja A isinya mau tulis apa? Mau pakai angka atau lambang gitu. Misalkan A kecil, B kecil gitu ya. Nah, subhimpunan dari A apa saja subhimpunannya? Kan kita tahu nih di sini nulisnya apa? A kecil, B kecil gitu ya. Kemudian A, B yang ini sama dengan A. Dan satu lagi apa? Apa satu lagi? Katanya 4 kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti satu lagi apa nih? Himpunan kosong bukan Pak? Dengan Himpunan kosong, Pak. kosong. Oke, nah nulis himpunan kosong gini ya. Notasinya gini atau gini gitu ya. Ini ada 4 ya. 4, benar.
Gitu ya. Nah, sekarang kalau himpunan B, misalkan isinya 3 gitu ya. A, B, C. Ya, berarti N dari B sama dengan 3. Berarti subhimpunannya apa? A, B, C. Ini menurut menurut pernyataan di atas 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Kita cek aja A, B, C. Kemudian A, C. Kemudian B, C. Apa lagi? A, B, C. Nah, saya menulisnya sengaja nih. Yang satu anggota, gitu ya. Subhimpunan satu anggota, dua anggota, dan tiga anggota. Sama satu lagi apa? Yang tidak punya anggota, gitu ya. Yaitu himpunan, ya. Ini ada satu, ada tiga, ada satu. Total 8. Ya, benar, gitu ya. Nah, sekarang Anda bayangkan, sekarang kita punya, ya misalkan himpunan A, ya, himpunan dengan n elemen, ya berarti n kecil dari A sama dengan n gitu ya, dari nol gitu ya. eh kita tulis saja A isinya apa, sebutlah, kalau pakai huruf kan cuma sampai Z ya 26, nggak cukup, kita pakai angka saja, misalkan sebutlah X1 sampai sampai berapa, sampai Xn gitu ya, hingga ya di sini ya. Nah, kita akan buktikan gitu ya, buktikan apa, banyaknya banyaknya dari A adalah 2 pangkat N. Ini dulu, gitu ya. Nah, ini membuktikannya begitu ya. Masing-masing dari Anda mungkin terpikirnya agak berbeda gitu. Ya, itu masalah. Masalah yang kedua, jika nol kecil m kecil n, how many subset effectively m elemen. Nah, ini juga permasalahan yang bisa dikonstruksi, apa tuh namanya, ilustrasinya ya. Ya, Anda masukkan saja dulu n kecilnya berapa. Misalkan n kecilnya 3, M kecilnya berapa yang mungkin? Satu atau dua. How many subset dan segala macamnya. Nah, ini jenis soal susah yang dipaparkan di sini gitu. Tapi dalam konstruksi jawabannya ini juga kita mikir-mikir juga gitu. Nah, ini kan cara mengerjakannya gitu ya, caranya. Ya, ini mah coretan gitu. Berarti kan kalau subhimpunan pertama itu kemungkinannya apa? Nol anggota gitu ya. Nol anggota. Itu satu gitu ya. Terus yang satu anggota, kalau cara berpikirnya begini. Satu anggota ada berapa? N. N. Kalau yang dua anggota berapa? Nih, kalau A-nya dua, yang anggotanya dua berapa? Satu. Yang satu anggota dua gitu ya. Nah, kalau B-nya, B-nya, himpunan dengan tiga anggota, yang satu anggota tiga, yang tidak ada anggotanya satu, kemudian yang tiga anggota, tiga anggota, dua anggota ada berapa? Ada tiga ya. Satu, dua, tiga gitu ya. Dua anggota. Nah, sekarang kalau ini, yang dua anggota berapa nih banyaknya? Anda bisa hitung nggak? N kombinasi dua bukan, Pak? Dan kombinasi dua tuh gimana? Gini ya. Iya, Kalau tadi 3 2 ini ngitungnya gimana nih? Faktorial per 2 faktorial, satu faktorial gitu ya? iya, Pak. 3 2 1 2 1 1 dengan 3. Kalau misalkan anggotanya 4 ya, isinya 2 kan AB, AC, AD gitu ya. BC, BD, CD. Berapa nih? Itu 2 3 4 5 6. Ini 6 ya. Kalau kombinasi 4 2 berarti berapa? 4 3 2 1 per 4 S, 2 1 2 1 2 2 6 ya. Oke, jadi ini 6.
Oke, secara hitungan, tapi ini mainnya harusnya induksi ya. Induksi, tapi nggak apa-apa. Sudah menemukan ini. Sekarang kalau yang tiga anggota gimana? Sampai yang paling banyak kan nanti n anggota ya. N anggota dia berapa? Satu ya. Yang n kurang satu pasti ada nih. Kan di anggota ada yang nol anggota, satu anggota, dua anggota, tiga anggota. N, n kurang satu anggota ada berapa? Ya, empat anggota berapa? Nah, ini proses konstruksinya kan butuh pemikiran juga gimana ya cara membuktikannya. Apakah Anda mau pakai induksi gitu ya? Kalau mau pakai induksi gimana? Misalkan gitu kan. Misalkan n sama dengan satu. Eh, himpunan dengan NA sama dengan N. Misalkan N sama dengan satu, maka subhimpunan dari A ya, berarti A bisa ditulis sama dengan sebetulnya X gitu ya. Himpunan dari A yaitu apa? X dan itu ya, ada dua sama dengan dua pangkat satu. Oke, berarti benar nih. Benar. Nah, kalau misalkan N sama dengan K, artinya apa? A isinya kan X1, X2 sampai XK. Nah, dan banyak subhimpunannya gitu ya. Subhimpunan A yaitu A. Berarti 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak K kali gitu ya. Berapa hasilnya? Pokoknya 2 pangkat K. Nah, berarti kan klaim. Klaim itu artinya kan ya, yang dibuktikan bahwa pernyataan ini kalau N sama dengan K tambah satu ya, maka banyak subhimpunan adalah 2 pangkat K tambah satu. 2 pangkat kan itu artinya 2 pangkat K dikali 2 gitu. Ya, 2K gitu ya. Nah, proses. Nah, ini saya tidak bahas ya di sini ya. Ini kalau dijadikan gitu ya, terasa ya sulitnya di mana. Lumayan berpikirnya gitu. Nah, kalau tugas yang tadi kan secara hitungan berapa nih? 50 ya. 50 soal, 20 soal sulit berarti berapa tuh? Anda cukup mencari berapa? 20%-nya 10 ya. 10, tiganya berapa? 15 gitu ya, mudahnya 25. Dan ini harus bekerja dari sekarang gitu ya. Setiap nanti materi masuk, oh materinya sudah sampai sini. Berarti coba cari soal kita kerjakan gitu ya. Nanti masuk nih definisi grup, coba cari lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini bisa menjadi bayangan bagaimana sih sebetulnya melihat suatu soal dia susah atau mudah. Nah, tapi kalau di edisi kedua nih misalkan soal tentang himpunan ya. Ini Hairston ya soalnya mungkin itu-itu aja ya. Ini cuma diberikan soalnya begini aja. Dah nggak jelas nih mana soalnya. Yang susah yang gampang. Jangan-jangan susah semua lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Anda berarti lebih cepat yang susah gitu ya. Karena nomor 4 aja udah susah ya udah masukin susah gitu. Jawabannya gimana gitu ya. Nomor berapa lagi? Misalkan nih ya. Complete proof teorema satu-satu. Ah, itu juga soal susah gitu misal. Ya, sebentar. Di Hairston edisi 2 ini seingat saya ada soal bintang. Nah, soal bintang. Soal bintang di edisi 2 adalah soal yang sulit. Jadi ini butuh perhatian khusus gitu ya. Soal bintang nih. Tapi kalau yang lain gimana? Ya, relatif. Kalau nemu berarti harusnya mudah. Tapi mikirnya kan susah. Nah, oke lah. Anda masukkan di dalam konteks soal yang susah atau mudah. Ya. Nah, ini contoh soal susah nih ya. Lumayan. Jadi saya pernah mencoba beberapa soal yang bintang gitu.
Ya benar, memang kitanya jadi bintang-bintang ya, bahkan 7 bintang gitu ya, sing 7 keliling gitu ya, lumayan. Dan memang butuh fokus, serius gitu. Ilmu matematika itu ilmu keras ya. Anda harus kuat, konsentrasi, fokus dalam mah gitu. Jadi dosen saya dulu waktu kuliah itu bilang, beliau waktu ujian itu soalnya dikit, tapi waktunya 5 jam gitu ya, menulis proses pembuktian dan segala macam. Kalau sekarang kan kadang soal itu yang singkat, pilihan ganda lagi gitu ya, matematika pilihan ganda gitu ya, tinggal tebak-tebak gitu kan. Kalau beruntung benar jawabannya gitu. Nah, tapi karena sekarang jawabannya adalah jawaban esai, artinya Anda harus benar-benar memahami penggunaan konsep yang dipelajari gitu ya. Nah, ini menariknya, Anda tidak sekedar tahu apa sih irisan himpunan, ya definisinya gitu, tapi dibenturkan pada soal, ya perlu lanjut bagaimana menggunakan yang kita punya gitu. Ya, nah itulah. Jadi matematika itu sebetulnya membentuk Anda sebagai orang yang berkarakter ya, memiliki sesuatu, tapi sesuatu itu harus dimanfaatkan. Kalau Anda tidak bisa menggunakan apa yang Anda miliki, ya berarti kan menjadi sia-sia gitu ya. Nah, kita akan belajar di sini. Itu ya. Oke, ini silakan mau dijadikan tugas bersama. Jadi kalau tugas terstruktur, kadang-kadang mungkin saya nanti Pak Dik dan Pak Dika itu, ini ada soal nih, udah dikerubutin aja satu kelas silakan gitu. Tapi berikan ya, boleh nggak Pak nyari dari sumber yang lain silakan. Tapi nanti kalau ditanya bisa jawab gitu. Nggak apa-apa, selama bukan ujian, selama bentuknya tugas, itu Anda sebetulnya masih boleh kerjasama. Tapi sebaiknya dalam menulis itu sendiri. Tapi kalau sudah ujian beda gitu ya. Ya Anda harus menggunakan kemampuan Anda untuk menyelesaikan dengan bekal belajar selama ini. Gitu. Ya, oke ya. Jadi konteks soal susah mudah itu memang i- susah beneran mudah gitu ya. Sehingga soal yang ada di sini nih kan ini harusnya gampang. Tapi sekarang buat Anda susah karena apa pula subgrup itu gitu ya. Bagaimana mendefinisikannya gitu. Soal yang di sini juga nih, ini harusnya gampang. Polinom derajat 2, tapi polinom derajat 2 apa sih maksudnya? Z2X ini apa? Cara bacanya gimana? Misalkan GAS, apa itu AS? Grup yang semua permutasi. Apa sih maksudnya banyak koset kanan? Apa itu koset kanan? Ini untuk sekarang buat Anda masih susah. Tapi diharapkan setelah Anda paham tentang konsepnya, Anda bisa untuk apa? Bisa mengerjakan soal ini. Gitu ya. Apa itu pembagi nol? Ya. Oke, tadi tentang himpunan ya. Nah, sekarang tentang fungsi. Jadi merah. Ya, fungsi. Fungsi secara umum, ya, ini kan ada 3 gitu ya. Yang tadi tuh ya. Apa, apa yang pertama injektif gitu ya. Injektif atau satu-satu. Kemudian yang kedua surjektif, ada gitu ya. Kemudian yang ketiga bijektif. Bijektif, ya, satu-satu pada. Oke. Dan di dalam fungsi juga ada yang namanya komposisi fungsi gitu ya. Ini juga nanti dipakai gitu ya, komposisi fungsi ini di dalam text group. Nah, sekarang coba kita buka dibuka edisi 3 ya, mapping judulnya nih, mapping. Secara definisi, cara definisi ini ya bentuknya secara definisi. Jadi eh dulu saya udah nulis sampai mana nih? Nah, ini secara definisi ini ya, ini fungsi. Nah, kemudian di sini nanti ada contoh.
ya. Contoh gitu ya. Contoh. Nah, ini nomor 6 nih, contoh soalnya nih. Contoh soal ya. Kemudian masuk lagi ada definisi ini nih, definisi onto ya, fungsi subjektif. Saya tuliskan cropnya langsung dari bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya eh, Anda bisa terjemahkan atau bisa referensi yang menyediakan bahasa Indonesianya ya. Kemudian nanti ada lagi nih fungsi ini gitu ya. Definisinya ini. Nah, kita lihat nih. Jadi dalam membaca buku ya, dalam membaca buku Anda khususnya yang bahasa Inggris ya, Anda benar-benar perhatikan gitu ya penulisan dan makna yang ada di dalamnya. Yang pertama, untuk mendefinisikan fungsi di sini kita harus punya yang namanya himpunan ya. Himpunan itu apa? Ya udah, yang di awal definisinya ada punya S dan P. Nah, fungsi atau mapping kadang-kadang dia disebut fungsi, kadang-kadang dia disebut pemetaan. F dari S ke T dia ya yang mengaitkan setiap elemen di S suatu elemen tunggal di T. Ya, dulu ya. Atau bahkan terakhir-terakhir Anda juga masih belajar ya. Ketika merepresentasikan fungsi pakai diagram-diagram begini gitu ya. Mungkin Anda masih ingat gitu ya. Pakai huruf apa? Fungsinya F gitu ya. Ada beginian nih, pakai titik-titik ya. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau begini, ini fungsi bukan? Ada pendapat? Fungsi bukan? Halo. Fungsi, Pak. Fungsi. Oke. Sekarang kalau begini, ini masih fungsi bukan? Masih fungsi. Si. Nah, kalau begini, ini baru fungsi loh ya, pertanyaan belum yang lain. Ini fungsi bukan? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Oke, ini fungsi, ini bukan. Baik, bukan itu kenapa? Kenapa ini menjadi bukan? Itu kan pertanyaannya. Apa? Karena dia itu memetakan dari domainnya tuh, bukan. Kalau pemahaman saya gini, Pak. Jadi dari S, jadi eh, dari S itu cuma boleh ada pasang di T itu satu, Pak. Jadi kalau dia pasangannya lebih dari satu ke T, dari S ke T, Pak. Oke, saya tanya Abdan Di di definisinya kan itu kan MNS elemen di T gitu, Pak. saya tanya nih yang sebelah kiri ya. Pasangan A itu apa? Pasangan A apa? Pasangan A. Yang kiri ya, Pak. Yang kiri. Pasangan A itu satu. Pasangan B, B pasangan B dua. dua. Oke, yang tengah pasangan A berapa? Pasangan A apa? Oh, Yang tengah. berapa? Pasangan A apa? Pasangan A Oh, apa? apa? A itu satu pasangannya. Pasangan B, Pasangan B satu. Yang tengah. oke. Masalah nggak yang tengah? Enggak, Pak. Nggak. Oke.
Sekarang yang pasangan A apa? Pasangan A itu dia jumlahnya ada dua dan pasangannya itu satu dan dua. Oke, ya, baik. Jadi, kata kuncinya adalah di dalam memahami fungsi atau pemetaan adalah ininya ya, unik. Jadi pasangan daerah kawannya ya itu harus satu unik gitulah. Unik di sini memungkinkan dia beda. Ini kan A pasangannya satu, B pasangannya dua. Yang tengah A pasangannya satu, B pasangannya juga satu. Lo sama pasangannya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan pasangan B satu, pasangan A satu gitu ya. Tapi yang sebelah kanan pasangan A ini ada dua. Oke lah, misal saya buat pasangan ini B dua, A satu ya, A dua. Pasangan A ini dua menyalahi aturan unik di sini gitu. B punya pasangan juga gitu. Ya atau begini ya. Ini A, B, satu 2. Nah, ini fungsi bukan? Yang kanan, paling kanan. Fungsi bukan ini? Ada yang bisa jawab? Fungsi bukan ini? Halo, halo? Itu fungsi Pak. Hah? Yang ini fungsi? Iya. Fungsi, oke. Yang lain setuju? Ini juga ini bukan, tapi ada yang nggak setuju, Pak. Ini yang ini fungsi juga gitu, nggak apa-apa. Dalam matematika kita boleh berdemokrasi ya, tapi tetap pemenangnya, Menurut saya bukan, Pak. wah, bukan. Debat, ya. Setelah itu nyatakan. Kenapa? Bukan. Kenapa bukan? Karena kalau kalau dari anggota S-nya itu harus milih tepat satu, Pak. Setidaknya satu, Pak. Dan tepat satu dari anggota parlemennya, Pak. Ini A tepat satu. Nggak, setiap anggota di S itu harus memilih setidaknya satu, Pak, Oke. dan Siapa tepat tadi? satu gitu. Abdan tadi yang bilang fungsi, nerima nggak itu? Hmm, iya sih ya kayaknya. Tapi terlalu Hmm. mikir dulu Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf, saya sambil batuk. Ya, ya, itu argumentasi setiap. Nah, Abdan tadi bilang masih fungsi gitu. Gimana? Ada penolakan? Setelah dipikir-pikir sebenarnya yang Ilyas itu lebih benar Pak. Ya, Karena kan ya, nggak apa-apa. kalau di Hmm. pengertian itu kan setiap elemen dari himpunan S itu harus punya eh, apa ya pasangan yang unik nanti Ya, baik. Benar, dia bukan fungsi ya. bukan termasuk fungsi Ya, karena ya nggak setiap eh, apa ya S himpunan S itu memiliki pasangan di T, Pak. ya, oke ya. Jadi yang benar dia bukan fungsi. Nah, makanya kalimat di dalam suatu pernyataan yang nanti Anda baca itu ya, itu harus dibaca benar-benar gitu ya. Jadi di dalam pernyataan ini yang dimiringin itu biasanya diberikan penekanan ya. Itu maksudnya adalah penekanan gitu. Each element. Jadi harus dipastikan yang di sebelah kiri itu dia punya pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangannya juga harus tunggal. Yang ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, sama nomor empat gitu ya. Nomor satu sama dua memenuhi gitu ya. Kita nggak peduli dulu ya di bagian kanannya. Karena nanti kalau kita memperhatikan yang kanan, itu nanti ada lagi tambahan konsennya. Tapi kita perhatikan dulu yang kiri. Si S
S harus punya pasangan. Oke. Satu, dua, tiga semua punya pasangan. Nggak punya pasangan. Maka dari sisi each elemennya dia sudah gagal. Ada tambahan unik di sini. Tunggal. Jadi di sebelah kanan itu pasangannya cuma satu. Ya. Satu, dua itu pasangannya satu. Tapi yang tiga, si A itu pasangannya ada dua. Ya, yaitu satu dan dua. Gitu. Jadi nomor tiga itu gagal syarat uniknya. Nomor empat gagal di syarat each dan uniknya juga. Uniknya sih enggak ya. Tapi karena B enggak ada pasangan di sebelah kanan, ya uniknya tidak masuk. Si A kan tunggal juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi dalam melihat satu konsep, Anda coba cari ilustrasinya dan tidak ilustrasi dan tidak memenuhi ilustrasi gitu. Ya. Nah, nomor 6 itu contoh nih. S sama dengan T. Ya, jadi kadang-kadang di dalam mendefinisikan fungsi itu bisa dibuat ST-nya adalah himpunan yang ya, bilangan real. Kemudian ada penulisan ini nih. Nanti di, da- di dalam notasi fungsi kita menggunakan seperti ini ya. Nah, ini untuk apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Kiri itu dia bentuk notasi umum ya. Himpunan dipetakan ke himpunan dengan lambang F. Tapi kalau F kecil S-nya ini dia bentuk eksplisit dari fungsinya gitu. Ya, Fs sama dengan S3 ya. Jadi setiap S kecil yang ada di S besar itu menjadi S pangkat 3 yang ada di T besar. Gitu ya. Nah, this is function from S to T. Ya, function. Nah, this is function ini juga sebetulnya butuh pembuktian ya. Ini bagaimana cara membuktikannya. What can you say about Fs untuk semua S di S gitu ya. Jadi kita di sini ada pertanyaan lanjutan. Ini kan himpunan, himpunan yang isinya ini ya. Himpunan yang isinya ini dihimpun dengan syarat S-nya di S. Ini himpunan seperti apa sih? What can you katakan terhadap himpunan seperti ini? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, when? Kapan nih terjadi FS1 sama dengan FS2 gitu ya? Masalah juga gitu ya. Nah, ini silakan di eh, yang ini tadi nih ini di ya saya nyebutnya tugas kelas aja ya. Tugas kelas. Silakan coba dibuat jawabannya gitu ya. Bukan yang ini. Dua-duanya ya, dua-duanya. Ini tugas kelas. Silakan yang punya ide, coba kerjakan, sharing temennya. Kalau sudah studi gitu dan paham ya, tulis jawabannya secara langsung. Ya, ini juga tugas kelas gitu ya. Kecil-kecil aja tugas kelas ini gitu ya. Tapi ketika Anda kerjakan, insya Allah akan memberikan pemahaman gitu ya tentang konsep-konsep dasar fungsi ini. Nah, eh, berikutnya onto. Nah, onto. Saya kasih gambar yang sama ya, yang tadi nih. Gambarnya tadi. Nah, gini ya, saya gini aja ya gambarnya. Ya, saya pakai contohnya yang fungsi. Kalau yang bukan, ya nggak perlu di ini ya. Itu. Oke? Onto. Sudah, ada ini lagi. Dah, saya tanya sekarang, yang nomor satu, ini onto atau enggak? Sudah fungsi dulu ya. Kalau mau menyatakan onto itu harus fungsi dulu. Nomor satu onto enggak? Ada yang punya pendapat? Enggak Onto ya. enggak nomor satu? Subjektif enggak? Pada enggak ini? Enggak ya, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena ada satu yang di sebelah kanannya itu yang T-nya nggak ada ininya, pasangannya di S. Oke, ini bukan onto ya. Ini gara-gara ini nih, enggak ada pasangannya. Dah, sekarang yang kedua, onto bukan?
Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Eh, Karena alasannya sama yang kanannya tidak memiliki pasangan. Oke, baik. Sekarang saya perkenankan untuk modifikasi. Untuk yang nomor satu, bisa nggak dibuat jadi onto? Nomor satu, jadi onto gimana caranya? Kayaknya yang satu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kan dia kecuali kalau sebelah kirinya tambahin satu titik lagi. Udah, saya tambahin. Hmm, Terus, ya baru bisa satu-satu gitu. begini, Ya, gitu ya. Jadi mm, tambah anggota di kiri gitu ya. mm-mm. Oke, sekarang yang kedua, bisa nggak onto? Bisa kalau yang eh, sebelah kiri titik kirinya itu pasangannya yang bawah kanan, Pak. Diapain? Dipindahin aja itunya garis yang bawahnya ke kanan. Ini Ah, diubah jadi gini gitu. iya. Oke, pindah pasangan ya. Om Pimba, sweet ya. Jangan dua-duanya ke sini ya. Karena masih ada yang nganggur nih, udah pindah. Bisa ya, modifikasi ya. Gitu. Oke? Dah. Sekarang, satu-satu ya. Sekarang yang satu-satu. Pertanyaan saya, ini yang nomor satu dulu ya. Sama yang nomor dua. Nomor satu, satu-satu nggak? Bukan, Pak. Bukan. Setuju? Ini kalau dosen nanya setuju, ini curiga jawabannya salah gitu ya nggak juga. Maksudnya untuk ini ya, memberi penekanan saja. Yang nomor satu bukan, bukan satu-satu. Bukan, nggak. Bukan. Nomor dua, satu-satu bukan. Bukan, Pak. Bukan. Oke, sepakat semua? Satu dan dua dia bukan satu-satu. Sepakat? Kita demo. Oke, sebelum ke satu-satu lebih lanjut ya, saya review dulu nih tentang pada. Jadi ingat ya, ketika membaca konsep tadi yang tentang fungsi yang ada each, ada unique itu ya, Anda pastikan betul paham makna dari each sama unique ini ya untuk setiap ya. Nah, apa istimewanya onto? Istimewanya onto adalah ini ya, that is if only if ya. Jadi kalau pemetaan pada yang lebih diperhatikan kanannya, setiap elemen yang itu pasti punya pasangan di kiri ya. Jadi sekarang kita lebih perhatikan yang kanan. Satu gagal, kenapa? Karena ada elemen di sini yang nggak punya pasangan di sebelah kanan.
Gitu ya. Nomor dua juga sama nih. Satu nggak punya pasangan sebelah kanan. Makanya harus bisa dimodifikasi pola seperti ini. Ya. Jadi fokusnya selain untuk setiap di sebelah kiri punya pasangan di kanan, tunggal, kalau tambahan setiap yang di kanan punya pasangan juga di sebelah kiri gitu ya. Nah, sekarang yang satu-satu penekanannya apa? Penekanannya apa di sini? Penekanannya adalah kebalikannya ya. Penekanannya adalah kalau ada dua elemen berbeda di kanan, maka hasil petanya juga harus berbeda. Gitu ya. Sekarang yang nomor satu, ini kan dua elemen beda nih. A pasangannya apa? Satu. B pasangannya dua. Beda nggak pasangan A dan B? Dan ini mainnya beda. Beda, Pak. Beda ya. Loh Pak, tapi ada yang nomor tiga loh. Kita ngomong satu-satu, bukan ngomong pada. Ya, satu-satu itu tidak mempertimbangkan elemen di sebelah. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka dia satu-satu. Yang penting sebelah hasilnya juga beda. Walaupun nanti dalam pembuktiannya kita menggunakan konsep ekivalen. Ya, setara menyatakan bahwa F itu satu-satu kalau misalkan ada dua elemen di sebelah kanan yang berbeda. Ini kan bentuk elemen sebelah kanan nih. Ya, ini adalah elemen di kanan gitu ya. Kalau ada dua elemen di kanan yang sama, maka eh, hasilnya adalah elemen di sebelah kiri yang dia juga sama gitu. Nah, yang sebelah kanan, nomor dua itu dia bukan satu karena ada elemen ini yang tidak punya pasangan, gitu ya. Nah, sekarang modifikasinya bagaimana supaya dia jadi satu-satu? Nomor satu tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Kalau untuk satu-satu ya. Tapi kalau yang nomor dua bagaimana modifikasinya? Ya Berarti bisa aja. pasangan yang B-nya jadi kedua, Pak. Jadi B-nya Ya, ketemu sama dua. ini dikesiniin gitu ya. Jadilah pada gitu ya. Oke. Sekarang kita punya fungsi, kita punya satu-satu, kita punya pada. Nah, nanti kalau fungsi satu-satu dan namanya bijeksi gitu ya. Satu-satu pada tinggal gabung. Nah, pertanyaan saya gini, ada nggak satu-satu tidak pada? Ada nggak satu-satu pada? Ada nggak ya tidak satu-satu pada dan tidak satu-satu tidak pada? Kan variasinya ada empat ya. Gitu. Paling gampang yang satu-satu pada ya gini aja udah. Nah, ini harus satu-satu pada nih. Tuh. Sekarang satu-satu tidak pada gimana? Kalau ambil contoh yang ini satu-satu pada nggak yang nomor satu ini? Lihat yang ini. Bukan onto ya. Berarti ini bisa kita pakai menjadi satu-satu tidak pada ya. Satu-satu tidak pada. Nah ini satu-satu tidak pada. Sekarang tidak satu-satu pada. Ada nggak di sini? Tidak satu-satu, tidak satu-satu, tidak pada. Ah, itu ini contoh yang tidak satu pada ya. Yang ini nih. Nih tidak satu-satu tidak pada. Gitu ya. Tidak satu-satu tidak pada. Ini. Nah, sekarang yang tidak satu-satu gimana? Ada nggak di sini? Tidak. Ini satu-satu tidak pada, ya. Tidak pada, tidak satu-satu. Nah, sekarang tidak satu-satu, tidak satu-satu, tapi pada ya begini aja nih. Nah, udah, ya. Nih, tidak satu-satu, tapi pada gitu ya. Oke? Ini gambaran saja gitu. Ilustrasinya, tapi pakai gambar-gambar gini ya. Nah, ini ya ini cuma ilustrasi bagaimana kita memahami dari konsep yang diberikan ya.
definisi satu-satu pada dan fungsi. Tetapi ini kalau kita masuk di dalam konsep pembuktian, ini membuktikannya nggak bisa pakai gambar begini gitu ya. Contoh, contoh ini nih, soalnya begini. Eh, inilah nomor satu ya, saya blok. Bisa nggak kita mendefinisikan ini satu-satu pada dan yang tidak satu-satu tidak pada gitu ya? Hmm. Oke, coba yang nomor satu a gitu ya. Satu a apa dia? Satu-satu, fungsi nggak? Kalau iya, satu-satu atau tidak, atau pada atau tidak gitu. Gimana nih? Nomor satu. Satu-satu pada satu a ya. Ya udah, ambil aja gitu ya. Misalkan A sini ya, kemudian di sini misalkan angka satu gitu. Berarti kalau seperti ini bacanya apa bacanya yang satu A ini? Belum? Berarti Bacanya apa? satu itu suami dari A. Satu suami dari Oke. Nah sekarang di S itu kan ada banyak nih, ya. Ini himpunan T gitu, ya. Dengan konteks definisi satu a ini kira-kira fungsi bukan? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tahu. Belum tentu. Kenapa? Karena nggak ada kejelasan tentang S-nya si Bowman-nya. Momennya kenapa emang? Eh, apa dia cuman ini doang, cuman tahu dari laki-lakinya doang bisa satu-satu, tapi dari perempuannya nggak tahu dia pasangannya bisa lebih dari satu atau enggak. Ya, ada perempuan baru lahir, gitu ya. Baru lahir. Nah, di sini gitu ya. Keluar Z bayi. Perempuan nih, udah punya suami belum nih? Udah kalau dijodohkan gitu ya. Tapi kan nggak sah ya gitu. Tiba-tiba Z dipasangkan dengan gua gitu, dijodohkan gitu misal ya. Bayi. Ya, ini kan juga enggak ya. Jadi memang dalam konteks ini didiskusikan ya, dia bisa menjadi apa namanya? Fungsi atau tidak, atau secara usia kan kalau perempuan masih kecil belum bisa punya suami gitu ya, berarti kan kita bisa nyatakan bahwa ini di bagian S ada yang tidak di sini gitu ya. Yang sebelah T laki-laki bisa jadi juga laki-laki dia tidak punya pasangan di S gitu ya, jadi ada laki-laki yang memang belum. Nah, jadi ini bisa jadi memang bukan fungsi, bukan fungsi, iya bukan fungsi ya, karena tidak jelas gitu ya. Nah sekarang yang B. Nah, set of positive integer. Anda tahu positive integer isinya apa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, dan seterusnya. Yang T sama juga ya.
1, 2, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau fungsinya seperti ini fungsi bukan. Hubungannya seperti ini fungsi bukan. Ya, jadi soal ini kan menariknya apa? Determine for the given set ST, determine if a mapping it is clear and is defined. Nomor A kan bisa jadi ambigu ya. Nah, sekarang yang nomor 2 kan, Anda tahu himpun A, himpun A-nya jelas, tapi hubungannya adalah ini. Nih, harus cek paling gampang. Satu, kalau saya di S, pasangan di T-nya apa? Halo? Apa? Satu pasangannya apa? Satu di S Nol. pasangannya apa? Nol. Oke, nol ada di T nggak? Tidak, Pak. Agak. Satu nggak punya pasangan nih. Dua pasangannya apa? Satu. Dua di S pasangannya apa di T? Satu, Pak. Satu. Tiga di pasangannya apa? 2, Pak. Dua. Saya punya sebarang bilangan N di S, pasangannya apa di T? N-1. Kurang satu. Berarti ada angka satu yang tidak punya pasangan di T. Berarti apa simbolannya? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke, bukan fungsi. Ya, jadi masalah materi fungsi satu-satu pada menjadi materi menarik gitu ya ketika kita memilih masalahnya seperti apa gitu. Oke, CDFG Anda coba-coba saja ya dikaitkan dengan fungsi satu-satu pada gitu ya. Nah, ini eh, yang saya jelaskan ini 1146 ini baru bagian yang ya review saja gitu ya. Nanti di hari Kamis insya Allah lanjut materi ya dasar-dasarnya. Artinya apa? Bagian-bagian yang menjadi materi pendahuluan atau review itu Anda pelajari tidak terlalu banyak dibahas ya, karena nanti kita akan mengejar langsung di bagian grupnya secara mendalam. Ketika diperlukan kita akan review lagi apa-apa materi yang ini lupa Pak, oke kita review dikit-dikit setelah itu kita pakai. Itu ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dipahami dari paparan hari ini. Mana Pak Dika dengar? Ada yang mau ditambahkan Pak Dika? Oh, Pak Dikanya lagi di kampus. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya. Jadi untuk pertemuan hari ini gambarannya Anda paling nggak sudah mendapatkan eh, bayangan seperti apa perkuliahan kita 2 SKS ya, 2 kali pertemuan. Nanti hari Kamis kita masih daring. Yang kedua, sumber-sumbernya nanti ini saya share saja. Kemudian tadi PPT-nya juga nanti saya share. Dan Anda sudah harus berstrategi bagaimana mengerjakan memenuhi target-target ya yang tadi ditetapkan gitu ya. Dan dalam pelaksanaannya nanti ada banyak hal yang kita coba sesuaikan gitu ya. Masalah pembentukan kelompok apa segala macam. Nah, aktif menanyakan juga ke saya deh, Pak Dika gitu. Dan kami tidak menutup kemungkinan. Silakan kalau ada di antara Anda yang mau berlatih soal, bertanya lebih lanjut di luar kelas ini ya, diskusi masalah materi, membahas soal atau apa itu silakan saja bisa menghubungi saya atau Pak Dika. Jadi kami posisinya setara gitu. Ya, oke ya. Jadi itu untuk hari ini eh, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi